Bismillahirrahmanirrahim, para santri dan murid dimanapun berada. Dilanjutkan lagi dari video bagian kedua, ini video bagian ketiga. Video ini dengan judul Pakem Ilmu Somadun bagian ketiga, melanjutkan volume kedua ya. Semoga ini nanti dapat 2 video, tapi tidak ngerti ya, barangkali nanti dapat 3 video pun juga tidak mengerti. Para murid dan santri, ini diteruskan ya, dipahami, karena ini pun juga sangat penting untuk dipahami. Bismillahirrahmanirrahim, para murid ya. Ini B nomor 2. Ilmu rakitan, sudah paham ya? Ini kelanjutan. Ilmu ini aku ciptakan untuk santri dan umatku agar menjauh dan jauh dari kemelaratan. Ilmu rakitan ini adalah cara yang paling pokok dan penting dan membentuk harta atau rezeki. Daya dan kekuatan ilmu ini berguna dalam batas waktu setahun atau per tahun. Dimulai dari bulan Somadun atau bulan Selo sampai Bismillahirrahmanirrahim. Ayo para murid, terjeda sebentar, diulangi lagi oleh guru agar tidak terganggu lagi. Ilmu ini aku ciptakan untuk santri dan umatku agar menjauh dan dijauhkan dari kemelaratan. Ilmu rakitan ini adalah cara yang paling pokok dan penting untuk merakit dan membentuk harta atau rezeki. Daya dan kekuatan ilmu ini berguna dalam batas waktu setahun atau per tahun. Dimulai dari bulan Somadun atau bulan Selo sampai bulan Syawal atau Rujanuddin tahun depan. Diajarkan para murid dan santri di video yang pertama sudah diterangkan. Artinya begini ya, agar dipahami ya para murid dan santri. Satu contoh perjalanan manusia kita tidak tahu sampai batasan 1 tahun. Maka untuk mencapai perjalanan 1 tahun yang akan datang, satu contoh pada bulan ini adalah bulan Syawal atau bulan Rujanuddin. Agar nyampe bulan Syawal atau Rujanuddin tahun depan, maka guru membuatlah sistem ini. Sedangkan bangsa manusia kita tidak mengetahui hari esok, minggu besok, bulan ke depan, dan sampai di sana. Betulkah rezeki kita ini ada? Kalau toh memang rezeki kita ini ada, berapa jumlahnya? Cukupkah untuk kebutuhan hidup kita dan keluarga kita selamat sampai 1 tahun? Itulah yang sulit bagi bangsa manusia untuk mendeteksi, memahami dari seperti itu. Kalau toh memang manusia ini faktornya ekonominya kuat, kemungkinan jadi satu karyawan yang sudah mendapatkan ketetapan gaji atau honor, itu bisa dideteksi. Lantas bagi manusia yang dalam keadaannya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, bagaimana untuk mempersiapkan hidupnya itu nyaman sampai tahun ke depan? Nah, disinilah guru membuatkan sistem namanya ilmu rakitan itu. Nah, tatkala ilmu ini nanti dilakukan ya para murid dan santri, satu contoh tahun kemarin, bulan Selo tahun 2022 atau bulan Somadun tahun 2022 kemarin. Sampai sekarang para murid dan santri dalam keluargamu selamat utuh ya, tidak menjadikan cerai, putra tidak sampai menjadikan putra yang rusak, dan dalam keadaan 1 tahun
Anda kita selamat ya, keluarga kita sehat, tidak ngukur materi ya. Satu contoh kan tahun kemarin Syawal 2022 murid dan santri selalu diajarkan disuruh sesaji. Itu sebagai alat proteksi dan menghasilkan sesuatu sampai tahun 2023 bulan Syawal. Kalau kita kesehatan terjaga, keluarga kita semua ini selamat, itulah yang disebut mendapatkan keselamatan dari ilmu yang Anda lakukan. Kalau toh dari tahun kemarin sampai di tahun 2003, keluarga kita utuh, kesehatan kita utuh, pekerjaan kita selamat, hartamu dilebihkan dari Tuhanmu, itulah Anda yang mendapatkan berkah. Disitulah kehebatan ilmu seperti ini. Lantas nanti ada manusia itu, satu contoh di tahun sekarang, 2023 melakukan sesuatu ilmu rakitan. Nanti di tahun 2024 itu tidak mendapatkan hasil sesuatu materi yang banyak, tapi hanya mendapatkan keselamatan tubuh atau jasmani keluarganya. Sesaji yang kemarin Anda lakukan itu untuk memproteksi sesuatu hal yang negatif. Barangkali kalau bahasa Jawanya ada sesuatu peristiwa yang kalian tidak mengerti, disitulah Tuhanmu yang Dia Maha Tahu. Dari hasil pahala atau daya kebaikan Anda itu diambil untuk memproteksi itu. Maka sudah bisa dipastikan, tatkala perilaku para murid dan santri Anda bisa berubah lebih baik, daya pahalamu yang Anda buat sesaji, ilmu rakitan ini pasti ditukar dengan nilai rupiah oleh Tuhanmu. Itulah satu contoh para murid dan santri untuk memahami perjalanan setiap per tahun. Satu contoh para murid dan santri, karena ilmu ini berjalannya hanya 1 tahun. Satu contoh tahun 2022 Masehi kemarin. Sekarang kita masuk di bulan Syawal tahun 2023. Maka kita para murid semua sudah paham. Tatkala sudah masuk bulan Syawal, mulai pertengahan sampai di akhir ini sampai ke Selo. Ini biasanya kan faktor rezeki Anda kan turun ya, paham ya. Nah, ini sama bagi para santri yang baru-baru agar kalian tahu. Itu nanti setelah Syawal, bulan Syawal paling tidak setelah kupatan 5-7 hari. Ini biasanya rezeki mulai turun lagi. Artinya nanti masuk di bulan Selo atau Ramadan ini butuh diinjek lagi para pemirsa. Nah ini nanti kalau per tahun sering begini, itu nanti satu contoh ya. Para murid dan santri ada yang sampai 8-9 tahun itu kuat rutinitas, ilmu rakitannya dijalankan. Maka nanti kalau di bulan Syawal seperti ini, grafik rezekinya turunnya sangat sedikit. Ini biasanya paling lama 5 hari 1 minggu naik lagi. Itu sampai bulan Selo itu nanti tidak turun. Itu menandakan bahwa nilai pahala atau daya yang ditanam itu yang tahun-tahun kemarin itu memproteksi dari kekurangan ekonomi yang dipengaruhi faktor fluktuatif ekonomi di negara, ini tidak ngefek sama sekali. Nah ini untuk diketahui ya para murid dan santri, maka video ini memang di-share oleh guru atau disimpan agar ke depan para murid dan santri paham, oh ilmu ini cara kerjanya seperti ini. Mengapa kok bisa begini? Oh karena ini. Nah ini sesuatu yang harus dipahami ya bagi para murid dan santri. Dilanjut untuk pemahaman ini. Tatkala para murid dan santri sudah paham bahwa ilmu ini berjalan hanya untuk per tahun, maka tahun-tahun harus dilakukan yang tetap. Tidak ada ilmu lain selain ilmuku ini yang mampu merubah kodrat makhluk manusia untuk merubah rezekinya. Maka saya sarankan lakukanlah agar kehidupanmu lebih baik dan berkembang rezekimu. Mengapa guru berpesan seperti ini? Karena guru sangat paham dan sangat tahu dan sangat mengerti ilmu yang disampaikan. Guru yang diciptakan guru ini adalah ditopang dari para leluhur, para moyang, dan ditopang oleh alam, dan ditopang oleh juga beberapa unsur di alam ini. Maka guru memberi nasihat seperti ini. Untuk mewujudkan dan sampai di bulan Syawal tahun depan, dibutuhkan keselamatan keluarga. Maka lakukan ritual taskarun atau wetonan
dan laksanakan ibadah jamaah. Artinya apa para murid dan santri? Tatkala para murid dan santri sudah menanam namanya ilmu rakitan, kuatkan untuk menjaga keselamatan diri dan perkuat keselamatan untuk keluarga. Maka guru mewajibkan setiap di hari taskarun atau di hari kelahiran. Mengapa guru mewajibkan atau menyarankan atau merintahkan membuat acara seperti itu? Karena itu untuk memproteksi terutama keselamatan. Dan kuatkan per hari namanya ibadah jamaah pagi dan tatkala keluarga kita selamat, kita nyaman, jaminan selamat sudah ada. Artinya uang rakitan yang kita tanam itu pasti akan terbayar menjadikan harta. Artinya pekerjaan kita, pekerjaan Anda akan dimudahkan oleh para leluhur, para moyang. Itulah yang disebut dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga sedikit memahami ini sangat paham ya bagi murid dan santri yang baru. Cara kerja sistem kita seperti ini. Untuk menjalankan ilmu ini per tahun sampai kapanpun, guru menasihatkan di sini. Untuk menjalankan ilmu seperti ini, guru memberikan satu statement. Sandangane ilmu iku ono telu, ya. Sandangane ilmu iku ono telu, ya. Luhur, amanah, dan tanggung jawab. Bisa disimpulkan para murid dan santri, maka guru menyampaikan juga melalui video ini. Ilmu ini dari sesuatu yang luhur, dibawa dan disampaikan dari makhluk-makhluk yang amanah, dan disampaikan dari sesuatu makhluk dan makhluk semua yang bertanggung jawab. Jadi yang menjalankan ilmu ini, yang mempunyai ilmu ini, yang menciptakan ilmu ini asalnya dari sesuatu yang luhur, dari sesuatu yang bisa diamanai, dan ini pun juga ilmu amanah. Dan semua sosok yang meliputi ilmu ini, semua makhluknya sifatnya tanggung jawab. Manusia yang betul-betul komitmen. Artinya apa para pemirsa? Maka guru menasihatkan, ilmu guru tidak bisa dibawa sebagai seorang pecundang. Ilmu guru tidak bisa dibawa sebagai seorang penipu. Itu akan menjadikan kerusakan. Mengapa? Karena yang membawa ilmu itu sifatnya seperti ini. Dan ilmu ini mempunyai sifat tiga ini. Karena tiga ini adalah baju dari ilmu yang diajarkan guru itu. Tanpa sifat tiga ini, rusak dan susah orang itu. Kehidupannya gelisah, jauh dari ketentraman. Masalah tak henti-henti, susah mendapat rezeki. Peganglah sandangan ilmu ini. Aku gurumu memastikan damai tentram hidup dan kehidupanmu di alam dunia ini. Bila rezekimu mulai dan sudah berkembang, hati-hati dalam menggunakannya. Jangan mudah percaya dengan orang lain. Hindari janji-janji yang melambung. Terutama orang-orang yang membawa agama. Sesungguhnya orang-orang yang menjanjikan dengan agama, sesungguhnya orang-orang itu orang yang tersesat. Dan orang-orang semacam itu sebenarnya mereka adalah pemalas. Tidak mempunyai kemampuan, dia hanya pandai berceloteh untuk menipu dari orang-orang yang dalam kebodohan. Itulah pesan guru khususnya bagi murid dan santri juga para pemirsa ya. Manusia terutama para murid dan santri dan juga pemirsa kalau mengikuti atau menjalankan sedikit-sedikit ilmu yang diajarkan guru. Kalian harus mempunyai namanya baju ya. Baju ilmu santri loka itu 3 harus kalian bawa. Luhur, amanah, dan tanggung jawab. Sampai dimanapun itu pegang. Mengapa guru kok begitu? Sesungguhnya meskipun manusia itu diamanai, dititipi harta, pada hakikatnya harta itu untuk merubah kehidupan makhluknya lebih baik, lebih maju, lebih bahagia, lebih santun, lebih manusiawi. Itulah hakikat harta yang diturunkan kepada makhluknya, membentuk dan menjadikan manusia seperti itu. Lantas bagaimana kalau harta itu belum turun guru, belum nyampe atau belum diamanahkan kepada kita? Tetap
tiga itu jangan sampai hilang. Tiga jangan sampai rusak. Banyak manusia luhurnya hilang, amanahnya hilang tatkala manusia itu dalam kemiskinan. Tatkala miskin aja sudah tidak bisa luhur. Miskin saja tidak bisa diamanai. Apalagi mendapat rezeki yang lebih. Pasti tidak akan bisa amanah. Mengapa guru? Itulah yang disebut karakter. Sesungguhnya ciri-cirinya manusia bisa berhasil itu sudah mempunyai karakter itu sejak kecil itu. Tapi karakter jika luhur amanah tanggung jawab ini bisa berubah, dipengaruhi dengan keadaan, dipengaruhi dengan teman, dan dipengaruhi dari keadaan yang tidak baik. Tapi kalau ini tiga ini sering Anda pegang, sering Anda menganalisa dirimu, dan Anda bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat tiga sama, sehingga Anda kita pun tidak mudah melakukan hal-hal yang buruk. Itulah para murid dan santri sandangan ilmu bahwa sampai dimanapun ajarkan kepada keluarga kita. Semoga kita semua dalam perkeluarga kita betul-betul menjadi manusia yang mendapat luhur. Kita pun menjadi manusia yang dapat amanah dari Tuhan. Sehingga kehidupan kita setiap harinya menjadi damai, tentram sampai fid dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.